Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mempresentasikan makul fikih muamalah bab tentang riba. Kepada yang terhormat dosen pembimbing kami yaitu Haji Ahmad Musyafa, Syed Ahmad Masun, yang PJJ Syekh Nurjati mau menyampaikan presentasi kami itu tentang riba. Langsung kita masuk yang pertama, pengertian riba. Riba menurut bahasa merupakan isim masdar dari roba yarbu, berarti tambahan, kelebihan, bertambah dan tumbuh. Dalam inti syarak, riba menurut yang ulama Hambali berarti tambahan pada barang tertentu. Sedangkan dalam madzhab Hambali, riba diartikan sebagai tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta. Selanjutnya, menurut definisi yang lain, riba adalah tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta. Muhammad Arsif ini mengatakan bahwa riba adalah suatu transaksi yang pada saat berlangsungnya akad tidak diketahui kesamaannya. Transaksi pengganti menurut ukuran syarak. Landasan hukum, riba hukumnya haram berdasarkan pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, Fabidul minal ladina hadu haramna alhim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddin an sabilillahi katsira wa akhdimur riba wa qadnu anhu wa aklihim amalan nasi bil batil wa atana lil kafirina minum adzaban alima. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan sebab mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Jenis-jenis riba. Yang pertama, ribal fadl. Ribal fadl adalah riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar-menukar benda yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Dalam konteks ini, jenis barang yang dipertukarkan itu hanya tertentu saja, yaitu jenis barang yang nilainya bisa berkembang. Barang jenis ini kemudian sering disebut dengan barang ribawi. Harta yang dapat mengandung riba sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabawi terbatas pada emas, perak, gandum, terigu, kurma, dan garam saja. Jenis riba yang kedua yaitu riba nasiah. Riba nasiah disebut juga riba jahiliyah karena macam-macam riba dan contohnya ini dipraktikkan oleh masyarakat Arab pada masa jahiliyah, yaitu masa sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Nasiah berasal dari kata nasa yang artinya penangguhan. Sebab riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang ini, di mana seseorang memberi hutang berupa uang kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa hutang uang itu harus diganti, bukan hanya pokoknya, tetapi juga dengan tambahan persentase bunganya. Riba dalam nasiah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Contoh, Ahmad ini membangun rumah, untuk itu dia pinjam uang kepada bank sebesar 144 juta dengan bunga 13% per tahun. Sistem peminjaman seperti ini yaitu harus dengan syarat dikembalikan plus bunganya. Adalah bentuk transaksi ribawi yang diharamkan dalam syariat Islam. Yang ketiga, ribayat. Ribayat adalah termasuk riba jual beli, baik barang ribawi maupun non ribawi. Arti ribayat adalah riba yang terjadi pada transaksi yang tidak menegaskan harta pembayaran apabila transaksi dilakukan dengan penyerahan langsung, tunai, atau penyerahan tunda. Contoh ribayat atau riba al-yati adalah transaksi pembelian motor yang oleh penjual ditawarkan dengan harga transaksi kontan 10 juta dan transaksi kredit sebesar 15 juta kepada seorang pembeli kendaraan tersebut. Namun sampai kedua pihak berpisah belum ada kesepakatan harga yang akan dibayarkan.
Perbedaan nilai transaksi kontan dan kredit tanpa ada kesepakatan harga inilah yang disebut dengan ribayat. Namun jika kedua belah pihak sepakat memilih satu harta sebelum berpisah, maka transaksi tersebut tidak riba. Yang terakhir yaitu riba qarad. Riba qarad adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad atau perjanjian hutang piutang. Pada saat jatuh tempo hutang, pemberi hutang atau mukrid menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima hutang atau muqtarid. Misal, seseorang meminjam uang sebesar 5 juta kepada orang lain, kemudian yang bersangkutan meminjamkan uang dengan syarat bunga 20% selama 6 bulan. Saat pembayaran, peminjam maupun pemberi pinjaman telah makan riba sebesar 1 juta. Adapun cara kita menghindari riba yaitu kita harus memahami bahaya dari riba. Cara menghindari riba salah satunya bisa dilakukan dengan memiliki ilmu yang cukup dan memahami bahaya dari riba dalam Islam. 2. Bertransaksi dengan cara yang halal. Umat Islam juga dapat melakukan transaksi dengan cara yang halal untuk menghindari perbuatan riba. 3. Menyimpan dana di bank syariah. 4. Memiliki sifat qanaah. Yang kelima, memperbanyak doa. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.